Halo Arya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk cinta asmara ya, love relationship buat Aries, Sun, Moon, Rising, Venus dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries. Kita akan mulai. Sesi pertama adalah single, nanti kita lanjut lagi dan itu adalah untuk yang berpasangan atau untuk couple-nya. Sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah readingan general, bukan readingan private atau personal reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa nyambung sama kalian, bisa juga tidak. Tapi kalau tidak sesuai apa yang diceritakan, berarti ini bukan readingan untuk kalian, gitu ya. Karena ya ada yang energinya ketarik, ada yang enggak, gitu ya. Kalau memang tidak sesuai jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Maaf agak terlambat ya readingannya karena memang aku 2 minggu ini harus benar-benar istirahat. Makanya tarot mingguan sama secangkir kopi tarotnya juga belum bisa naik sampai sekarang. I hope you understand. Dan mari kita lanjut masuk ke pembacaan untuk Aries single Maret 2021. Page of Cup. Oke. Ada kayak perasaan sedih, kecewa gitu ya. Sedih, kecewa. Ada satu marah di sini kalau yang aku lihat. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian dealing dengan energinya Pisces atau water sign di sini ya. Ya, ada satu amarah di sini kalau yang aku lihat. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, hal yang membuat kalian kecewa, yang membuat kalian sedih, membuat kalian marah, ini banyak membuat kalian belajar. Banyak membuat kalian belajar. Banyak membuat kalian mengerti gitu. Karena mungkin buat beberapa dari kalian, kalian sebelumnya dealing dengan seseorang yang menyebabkan kalian punya emosi-emosi inilah, yang punya perasaan-perasaan seperti inilah. Dengan tingkah lakunya mereka, dengan sikapnya mereka, ini bisa jadi hubungan kalian yang lalu gitu ya, tetapi kalian dealing dengan orang yang sangat membawa satu kekecewaan dan ini pun kayak sesuatu yang dalam, yang mungkin juga agak sulit untuk untuk dilewati gitu loh. Mungkin orang ini meninggalkan sesuatu bekas ya, maksudnya bekas lukanya tuh agak dalam gitu loh sama kamu. Dan iya kayak buat kalian ya, kalau yang aku lihat di sini, buat kalian masih punya mungkin deep down inside gitu ya, di dalam perasaan kalian yang paling dalam gitu ya, walaupun mungkin kalian keluarnya marah gitu ya, keluarnya kesel, keluarnya kecewa dan lain sebagainya dan mungkin kayak lain di bibir, lain di hati gitu ya. Iya, ini ada seseorang gitu ya yang rasanya seperti itu gitu loh. Apa yang dia omongin kalau diteliti, ditelaah, didalemin lagi. Kalau mereka mau kembali dan mereka mau misalnya minta maaf atau mereka mau menyadari kesalahan mereka dan mereka nggak buat lagi sih sebenarnya gue tuh masih bisa gitu loh, masih kayak punya satu harapan atau masih punya satu keinginan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang ini gitu loh. Karena mungkin kamu udah cocok sama mereka ataupun ya memang udah rasanya udah agak dalam gitu ya. Walaupun ini adalah pembacaan single di mana kalian saat ini tidak dalam satu hubungan dengan status gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat ada satu harapan. Ada satu harapan dan mungkin
itu juga yang kadang-kadang bikin kalian kesel sendiri. Kesel sendiri karena apa? Kesel sendiri sama kadang-kadang kesel sama diri sendiri gitu ya. Misalnya pikirannya, enggak, gue harus move on, gue harus ngelepasin dia, gue harus lupain dia, gue udah deh gitu. Tapi kadang-kadang di saat kamu sendiri, kamu keinget sama dia, kamu mungkin masih coba ya seandainya. Tapi inget lagi apa yang dia lakuin sama kamu, marah lagi gitu ya. Dan kamu mungkin kesel sama diri kamu, kenapa sih lo nggak bisa ngelupain dia? Kenapa sih lo nggak bisa move on? Kenapa sih lo masih mungkin menanti gitu ya, masih masih menanti datangnya orang ini, kabar dari orang ini. Mungkin kabar baik gitu ya dari orang ini, atau sekedar dia teks aja menunjukkan adanya perhatian dari mereka. Dan ini tuh kalau yang aku lihat, mungkin kalian ada ketidaksadaran gitu ya, ketidaksadaran bahwa hal-hal yang mengenai kenapa yang bikin kalian mungkin nggak bisa healing gitu ya, secara pulih, secara total, dan bisa melupakan seseorang ini secara total, secara komplit. Yang namanya ngelupain orang secara 100%, walaupun apalagi kalau orang itu nyakitinnya banget gitu ya, agak susah. Karena apa? Saat kita memendam satu perasaan, baik itu kesel, baik itu dendam atau amarah, itu nyangkut kita dengan dia. Makanya hal pertama yang dilakukan saat seseorang ingin memulihkan dirinya dan ingin move on, yang pasti tidak akan mudah. Tapi hal yang harus dilakukan, dan kadang-kadang nggak semua orang terima, karena misalnya dia udah keterlaluan banget nyakitin gua gitu ya. Gimana caranya gue bisa ngelupain dia? Gimana caranya gue bisa maafin dia gitu? Tapi apa? Saat kita memberi maaf, kita bukan hanya memaafkan orang itu, tetapi itu semacam kayak kita berdamai sama diri kita dan perasaan kita dan masa lalu kita. Walaupun itu akan memakan proses, memakan waktu gitu. Ada yang cepat, ada yang lama, tetapi semakin kita bisa memaafkan, kita melepaskan juga gitu loh. Yang nyangkut-nyangkut ini, connection yang nyangkut dengan orang tersebut dengan kita, itu kelepas juga secara perlahan-lahan, layer demi layer. Begitu. Di sini aku lihat kamu kayak berusaha menekan sebenarnya emosi-emosi kamu. Tetapi jadinya kamu ya apa ya? Jadinya mungkin kayak dibilang gitu ya, pecah di dalam, luka di dalam. Mungkin kamu ngelihat, gue udah move on, gue udah oke-oke aja kok. Gue sudah fine-fine aja kok. Gue ngapain inget-inget orang itu? Tapi dikarenakan ada sesuatu yang belum beres. Terlebih lagi kalau yang aku lihat di sini, terlebih lagi adalah kamu dengan diri kamu sendiri. Makanya ya kayak apa ya? Kayak luka di dalam kulit, ataupun kayak gatel di dalam kulit yang kita nggak bisa apa-apain gitu loh. Kayak rasanya kayak gitu, tapi ganggu banget gitu. Rasanya seperti itu. Tetapi yang aku lihat di sini, fokus dengan masa pemulihan kamu, dengarkan kata hati kamu, dengarkan intuisi kamu, tune in gitu loh sama diri kamu sendiri. Jangan terlalu banyak ngelihat keluar. Ya fokusnya, konsentrasinya adalah kepada dirimu sendiri. Karena ya aku lihat di sini perasaan kamu, emosi kamu mungkin pun pada saat ini agak lagi swing gitu loh, lagi galau ya, lagi galau, banyak yang lagi galau. Dan mungkin kamu masih antara gue mau maju
nanti dia ternyata masih punya perasaan kalau misalnya gue udah ngebuka diri, nanti kalau dia balik gitu loh, maju mundur. Tapi kalau yang aku lihat di sini memang ini masih dalam tahapan pemulihan yang pastinya tidak akan mudah dan tidak akan mulus begitu saja, tapi sabar ya, sabar. Sabar akan dirimu sendiri. Kadang-kadang kita bisa sabar sama orang-orang, tapi kita nggak bisa sabar sama diri kita sendiri ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya setelah kamu ini melewati proses ini ya kamu kalau yang aku lihat ya udahlah lupain gitu loh. Udahlah, gue udah mau lupain. Cuman pada saat ini memang rasa-rasanya kalian itu ya mungkin lagi berantakan gitu ya. Sabar sama diri kalian. Oke, Aries, ini adalah untuk kalian. Kita lanjut ke yang couple-nya. Hai Aries. Aries yang berpasangan, Aries couple. Kita lihat apa katanya tarot tentang cinta bulan Maret 2021. Aries. The Hangman. Gantung. Ada satu keputusan yang kamu sedang pikirin. Kamu lagi ngeliat dari sudut ini, dari sudut itu, dari sisi ini, dari sisi itu gitu ya. Lagi mikir gitu, lagi banyak mikir dan kayak ngeblunder gitu ya, ngejelimet di situ. Ada satu keputusan yang ingin kalian ambil. Dan mungkin ya kalian sekarang ini berusaha tidak melakukan satu move atau satu langkah atau satu tindakan yang signifikan gitu ya. Ya berusaha bersabar, ya berusaha kompromi, ya berusaha berdiplomasi gitu ya, supaya situasinya tidak semakin jadi tambah rumit ataupun tambah ngaco gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi memang banyak pikiran ini. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, kalian mungkin buat beberapa ini signifikan, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang jauh LDR dan mungkin ada banyak masalah di saat LDR itu, di saat kalian ya pokoknya nggak semua orang kan bisa menjalani hubungan jarak jauh gitu ya. Jarak deket aja bisa runyam gitu, apalagi jarak jauh gitu. Itu membutuhkan orang benar-benar yang benar-benar percaya dan bisa menjaga kepercayaan. Tapi karena si Seven of Swords ini muncul, kalau yang aku lihat, kamu mungkin berhubungan dengan orang atau salah satu orang di dalam hubungan ini kerap melakukan kesalahan yang sama, kerap menyakiti kamu, ataupun ini bisa terbolak-balik ya, ataupun ini adalah kamu menyakiti orang tersebut, tetapi bisa jadi keributan ataupun masalah yang ada di dalam hubungan ini tuh kurang lebih sama. Penyebabnya sama, ceritanya kurang lebih sama. Cuman mungkin settingnya berbeda. Karena yang aku lihat di sini, ini orang kayak terus-menerus gitu loh. Terus-menerus. Dimana mungkin yang satunya ini berusaha membuat segala sesuatunya berjalan di dalam hubungan ini. Mungkin contohnya, yang satu sibuk mempersiapkan ataupun fokus di dalam ya gimana caranya agar supaya hubungan ini berjalan dengan baik gitu ya. Kalau sudah berkeluarga mungkin dia giat bekerja ataupun yang belum berkeluarga juga bisa begitu gitu ya. Tetapi mungkin yang satu lagi ya tidak memiliki drive kayak gitu ya. Mereka mungkin karakternya yang suka main-main, bisa jadi mungkin memanfaatkan
pasangannya untuk kepentingan dia gitu, ataupun misalnya dia adalah orang yang suka bohong, orang yang suka selingkuh dan lain sebagainya. Ini adalah kartu deception ya. Dan ini sudah berkali-kali terjadi gitu loh. Hal ini sudah berkali-kali terjadi di dalam hubungan ini. Termasuk misalnya orang yang suka ghosting. Sama. Yaitu kan menyakiti, hal yang menyakiti, merugikan gitu. Salah satu pihak. Di mana yang namanya di dalam hubungan ya pasti ada saling gitu, ada timbal balik. Kalau misalnya yang satu hanya memberi itu banyak ya, dalam materi, dalam perasaan, dalam pikiran, dalam cinta, perhatian dan lain sebagainya. Ya itu namanya bukan relationship gitu. Ya. Dan yang aku lihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin spesifik sekali. Ya kamu ngerasa kayak gue tuh kayak stuck ya di dalam posisi ini. Buat beberapa dari kamu kayak rasanya ngegantung gitu loh. Hubungan ini tuh gantung. Berhubungan dengan orang yang datang dan pergi, on off, hot and cold gitu dalam hubungan pun rasanya gantung. Gue nih apa sih sebenarnya? Ataupun orang yang misalnya sudah berhubungan dengan kamu lama tapi tidak ada kejelasan apakah hubungan ini mau diseriusin atau mau di sini-sini aja atau mau having fun aja atau mau ada masa depannya gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, seseorang tuh merasa menjadi korban gitu loh di dalam hubungan ini. Berarti ada sesuatu yang diambil dari dia. Oke. Kita punya Three of Swords in reverse, ada The Magician ya. Ada King of Cup di sini. Iya. Tapi walaupun keadaan di dalam hubungan ini udah sangat mungkin membuat seseorang di dalam pasangan ini sakit hati, kecewa, sedih, dan seperti digantungin seperti ini, mungkin juga nggak dipedulikan gitu ya, nggak dihargain, nggak dihormatin apa. Tapi kalau yang aku lihat di sini masih seperti berusaha agar hubungan ini tetap bisa dipertahankan. Mungkin ya perasaannya udah dalam. Makanya ini lagi berusaha mungkin ngejelimet, mikirin aduh gue tuh harus gimana ya, sikap gue harus gimana ya, tindakan gue harus gimana ya, gue harus ngapain ya, gue pengen ngomong, gue pengen punya komunikasi sama orang ini, tapi mungkin orang ini agak sulit gitu loh diajak komunikasi, dan kamu berusaha mungkin untuk coba tenang. Tapi yang aku lihat ini orang pintar gitu loh, pintar memanipulasi ataupun tahu kelemahan soft spotnya seseorang, tahu cara memanipulasi bagaimana supaya apa yang dia pengen, apa yang dia inginkan itu bisa. Dan kalau dia lagi ada sesuatu yang dia inginkan atau memang moodnya memang pengen gitu ya untuk lagi bersama dengan pasangannya, dia akan jadi orang yang sweet banget kalau yang aku lihat di sini. Iya. Kamu tuh gue pengen keluar dari ini masalah tuh kayak udah benang kusut gitu loh. Udah benang kusut dan akhirnya jadi males gitu ya.
akhirnya dibegituin aja, dan mungkin ya nggak pernah dibawa ke permukaan, dan kamu mungkin gue pengen bicara gitu loh, gue pengen ngomong, gue pengen speak up, tapi mungkin kamu lagi gimana ya caranya gitu. Knight of Cup. Iya kan, ngerasa tidak adil, ngerasa ada yang ditutupi, ngerasa ada yang tidak dikatakan dengan jujur. Dan mungkin di saat mereka bikin salah itu sulit untuk mereka bilang maaf, atau untuk menunjukkan perasaannya, sedangkan mungkin ya kadang-kadang kita butuh ya gitu loh, butuh, walaupun enggak yang lebay banget gitu, tetapi ya kalau memang lo salah, kok kayaknya kok justru gua yang harus selalu minta maaf, harus gue selalu yang ngelakuin satu move gitu loh, harus gue yang selalu nyamperin gitu loh. Iya, dan ya aku lihat di sini sih kita punya Justice card in reverse, King of Wands, Four of Pentacles. Sebenarnya sih udah kayak lebih ke pasrah sih kamu. Pasrah lah, sudahlah. Dan kalau gue diperlakukan nggak adil mulu, kayaknya berat juga gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu ngerasa gue udah lama gitu loh. Gue udah memberikan segala sesuatu yang bisa gue beri dan lakukan. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa juga, ya udah gitu loh. Tapi di sini masih ada satu rasa berat, masih ada gue pengen ngelakuin apa ya untuk mempertahankan si hubungan ini. Tapi kalau yang aku lihat di dalam pihak yang lainnya, ini lagi banyak hal yang dia pikirkan. Ada rasanya seperti ada pressure gitu ya. Ada pressure di sini. Dan dia mungkin menarik diri ini juga sedang berpikir mengenai si hubungan ini, mengenai si pasangannya juga. Gua mau gimana ya? Gua mau terus atau gua mau jalan sendiri gitu loh. Jadi kayaknya dua-duanya memang lagi mikir. Kalau yang aku lihat ini lagi stalemate mood gitu ya. Kayak mengibarkan bendera putih gitu loh. Pokoknya kita jangan ada konflik-konflik dulu, mungkin rasanya seperti itu ya. Dan masing-masing saling introspeksi. Nih, kalau yang aku lihat mungkin masing-masing saling introspeksi. Tapi kadang-kadang ada orang ya, walaupun dia sudah umurnya terbilang dewasa, kadang-kadang dia tidak memahami bahwa saat dia melakukan sesuatu itu menyakiti orang atau merugikan orang karena dia hanya berpikiran tentang dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang mungkin di dalam pihak itu dia berpikir ngapain gue minta maaf, ataupun ada orang yang gengsi untuk minta maaf gitu. Begitu. Aku di sini tuh aku ngelihat ada energi maskulinnya, atau kalian berdua tuh sama-sama keras gitu ya. Tapi di sini kalau yang aku lihat ya ya kalau dibicarakan dengan
kalau bisa diajak bicara dua-duanya sih, dan mau berubah ya, mau nurunin ego, mau mendengarkan, saling ngedenger, bukan hanya mau didengar tapi mau mendengar, ya bisa diomongin gitu. Cuman kalau yang cuman satunya pihak aja yang mau berusaha, yang satunya enggak, kan juga kayak ngegaret-garet karung goni gitu, susah untuk maju juga hubungan. Banyak energi maskulin ini kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa, entah kenapa tadi aku dapat, buat beberapa aku ngelihat kayak ada yang punya option. Ada yang punya option. Ya. Oke. Aku lihat di sini ada, semuanya ada sih ya. Tapi aku lihat yang kencang aja ya. Ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces, ada Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn, ada semua ya, Gemini, Virgo ya. Libra ya. Oke, ini adalah untuk kalian. Maaf agak panjang, tapi itu semua message yang aku tangkap. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.